Shalom, kami dari kelompok 5. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nah, masalah yang kami angkat di sini adalah masalah illegal fishing atau penangkapan ilegal di Laut Indonesia yang dilakukan oleh nelayan dari negara tetangga atau negara asing. Berikut saya persilakan kepada teman-teman untuk memaparkan hasil diskusi kami. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Yunita Laurohi. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pengertian illegal fishing. Menurut undang-undang. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, Pasal 29 Ayat 2, illegal fishing adalah orang atau badan hukum asing yang melakukan usaha penangkapan ikan di ZIII. Menurut literatur, menurut Kodir dan Udiyo, illegal fishing secara sederhana berarti bahwa penangkapan ikan dilakukan dengan melanggar aturan-aturan yang telah ada atau kegiatan penangkapan ikan yang dikatakan ilegal. Baik, saya akan melanjut lagi. Slide kedua, penyebabnya ada illegal fishing. 1. Faktor ekonomi. Faktor ekonomi dalam hal ini adalah kemiskinan. 2. Faktor pengetahuan. Rendahnya pengetahuan nelayan sangat mendorong terjadinya illegal fishing. 3. Faktor pendidikan. Tingkat pengetahuan seorang sangat mempengaruhi potensi berbuat kejahatan, salah satunya illegal fishing. Baik, perkenalkan, nama saya Victor Isnahat, NIM 1813010033. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik-teknik penangkapan dalam illegal fishing. Yang pertama itu menggunakan alat tangkap jaring trawl, yang kedua penangkapan ikan menggunakan bom, yang ketiga penggunaan potasium cyanida, yang berikut penggunaan muriawami. Dampak illegal fishing. Yang pertama, dampak ekonomi. Kerugian yang diakibatkan oleh illegal fishing adalah hilangnya nilai ekonomis dari ikan yang dicuri, kemudian hilangnya pajak hasil perikanan yang seharusnya didapat dari pemerintah dari nelayan sudah tidak bisa diberikan pemerintah lagi karena dicuri oleh nelayan-nelayan asing yang dilakukan secara ilegal. Yang kedua, dampak politik. Karena adanya illegal fishing di wilayah perairan Indonesia, kasus ini mengakibatkan hilangnya kepercayaan atau pendapat negatif dari negara-negara yang melakukan hubungan bilateral dengan Indonesia. Kenapa saya katakan demikian? Ya karena mereka beranggapan bahwa negara Indonesia tidak bisa mengelola dan menjaga kekayaan sumber daya kelautan dan perikanan yang ada di wilayah Indonesia sendiri. Dampak yang ketiga, dampak sosial. Untuk dampak sosial dari illegal fishing ini sendiri sebenarnya membawa dampak yang cukup besar bagi kesejahteraan penduduk. Mengapa demikian? Pada dasarnya, illegal fishing ini sendiri memiliki sifat eksploitasi secara besar-besaran terhadap suatu wilayah perairan. Ketika suatu wilayah perairan dieksploitasi atau dikuras secara terus-menerus dengan skala yang cukup besar, lama-kelamaan maka wilayah perairan tersebut akan habis. Ketika sudah habis, maka tidak ada lagi yang bisa diperoleh dari situ. Oleh karena itu, kesejahteraan penduduk yang selama ini bergantung pada kekayaan hasil kelautan dan perikanan mulai terancam. Dampak yang keempat adalah dampak ekologis. Kejahatan pencurian ikan atau illegal fishing berakibat pada rusaknya sumber daya atau ekologis dari suatu wilayah perairan, wilayah kelautan dan perikanan. Mengapa? Ya, kita tahu bahwa secara teknis alat-alat yang digunakan untuk melakukan illegal fishing itu dengan menggunakan alat-alat yang ilegal atau dilarang penggunaannya karena bersifat merusak sumber daya. Kebijakan pemerintah dalam mengatasi illegal fishing. Kebijakan penenggelaman ini berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, dalam Pasal 69 Ayat 1 dan Ayat 4 Undang-Undang Perikanan. Kebijakan ini dibuat guna memberikan efek jerah kepada pelaku illegal fishing atau pencurian ikan. Baik, perkenalkan nama saya Enrikus Baswedan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi untuk slide ke-7, yaitu pohon masalah. Masalah pertama itu masalah khusus, yaitu pencurian. Yang kedua masalah pendukung, banyaknya permintaan ikan dari konsumen. Yang ketiga akar masalah, berkurangnya ikan di laut. Sekian dari saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Yonatan Dirwan, NIM 1813010050. Seperti yang sudah kita dengar dari pembicaraan sebelumnya tentang pohon masalah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang pohon solusi. Di sini ada 3 poin penting yang dapat saya sampaikan. Yang pertama, solusi terbaik, solusi pendukung, dan akar solusi. Kita mulai dari yang pertama untuk solusi terbaiknya. Solusi terbaiknya adalah dengan mengurangi penangkapan yang berlebihan dan menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan sehingga ikan kecil tidak ikut tertangkap. Mengapa demikian? Agar keberadaan ikan di laut tidak mengalami kepunahan. Dan yang kedua, solusi pendukung. Pemerintah mesti membuat kebijakan dalam melestarikan ikan supaya tidak terjadi kepunahan dengan cara membudidayakan ikan di ruang-ruang terkontrol seperti di balai, tambak, atau sebagainya. Pemerintah juga mesti melakukan penyuluhan kepada masyarakat terkait pentingnya budidaya dalam rangka melestarikan biota laut. Dan yang terakhir itu akar solusinya. Untuk akar solusinya yaitu mengurangi penangkapan yang berlebihan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.